Berkatilah agar bisa mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, amin. Seberapa kita yang ada ya? Kunci suaranya Kristan belum Kristan. Ricardo kunci suara. Mana tadi dia? Udah hilang lagi dia. Ya, Noperianti kenapa, Nak? Kurang kuat suaranya, Car. Kurang kuat suara teacher ya. Udah teacher kuatin ini kayak mana nih? Udah habis volumenya. Udah kedengaran belum? Halo? Kecil kali, Cer. Kecil ya? Iya, Car. Kecil kali. Kecil. Kan teachernya udah teriak ini macam mana ini? Di mana suaranya ya, Nak ya? Bentar ya. Kita lihat dulu pengaturan suaranya. Aku udah jelas, Cer. Udah jelas. Yang lain? Belum, Car. Iya. jelas, Car. Udah Iya. belum, Car. Udah jelas, Car. Belum, Car. Mana? Kita lihat dulu kayak Masih mana kecil. suaranya kok jadi pelan. Udah penuh di sini suara. Halo, nggak bisa lagi, Nak. Udah tinggal itu dia. Halo, lah ya itulah yang dengar ya biarlah, Nak. Kedengaran juga sudah. Sudah. Ya, kedengaran. Teacher dekatkan penuh wajah teacher ini. Oke. Sekarang kunci suaranya semua, Nak. Kita belajar di halaman berapa bukunya itu? Di 36 sampai 37. Ya. Kita sebentar dulu, Nak. Kita lihat di pelajaran kita. Judulnya apa judulnya itu? Halaman berapa, Cer? 37. Tunggu dulu, Nak. Udah salah ini. Salah itu. Oke. Kita masuk di halaman 36, 37. Taat mendengarkan. Sebentar dulu. Nanti enggak teacher. Tapi tunggu orang masuk dulu ya, Nak ya. Judulnya di halaman 36 sampai 37. Taat mendengarkan perkataan Tuhan. Yeremia 9 ayat 13. Siapa yang ada Alkitabnya di situ? Coba. Ya, Cer. Saya, Cer. Coba bacakan, Nak, tadi. Yeremia 9 ayat 13. Baca kuat, Nak. Yuk. Aku mencium aroma-aroma yang sangat sedap. Itu juga aja makan. Mana? Ketemu? Yeremia 9 ayat 13. Saya. Udah. Ya, bacakan. Baca, Nak. Yang sudah ketemu tadi, Yeremia 9 ayat 13. Belum? Belum ada yang ketemu? Belum. Ucar. Yeremia, Nak. Biasakanlah Alkitabnya perjanjian lama. Yehezkiel, Yeremia berdekatan. Mazmur. Aku cari ketemu. Ya, bacakan. Ya, Nak. Sudah, Car. Sudah, Cer. Ya, yang udah ketemu baca aja bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Bacakan sama-sama, yuk. Berfirman Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikuti. Sebab beginilah firman Tuhan semesta dalam Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan dan minum. Ya, ayat 15. Siapa yang ketemu 15? Ayo, gantian. Saya.
Cahya Iya, Cer, coba saya. ya, Cahya ya. Nanti Kordias Roma, cari Roma berapa itu? Masih hidup. Roma 5 ayat Sebab 9. itu Lihat bukunya itu. Ada di Roma 5 beginilah 9. firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuk dan minum racun. Iya. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas padang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Ya. Di Yeremia ini dikatakan karena mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan, suara Tuhan. Ada hukuman. Hukumannya apa? Mereka ditawan. Ditawan itu seperti dijajah. Bangsa lain menjajah. Coba lihat Roma 5 ayat 19. Siapa yang sudah ketemu? Roma 5 ayat 19. Saya Cer. Ada? Saya Cer. Ya, bacakan. Ya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh sedangkan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang besar. Oke, kunci suaranya semua nak ya. Supaya satu suara kita. Semua kunci suara supaya satu yang kalian dengar. Udah? Kunci suara semua. Kordias belum? Oke. Jadi, baik di Roma maupun di Yeremia itu berkata, karena anak-anak Tuhan itu tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Akibatnya dihukum. Di dalam Roma 5 tadi dikatakan akibat dari dosa satu orang. Siapa itu? Dosa si Adam. Karena si Adam dan si Hawa yang pertama sekali berdosa, sampai hari ini dosa tetap ada di muka bumi ini. Tangannya yang tenang ya nak ya. Jadi di Mazmur, di Roma tadi dikatakan karena si Adam dan Hawa, karena dosa satu orang, kita semua jadi berdosa. Tapi di selanjutnya dikatakan lagi, tetapi karena satu orang juga kita semua selamat. Iya, karena hanya Yesus yang disalib, kita semua selamat. Oke, kita lanjut. Ya. Tujuan kita belajar taat mendengarkan adalah, sebentar ini cepat sekali dia. Tujuan kita belajarnya yang pertama untuk bisa kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya mengelompokkan mana bentuk yang taat, mana yang tidak taat terhadap perintah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi maksudnya ketika kita belajar taat mendengarkan perkataan Tuhan ini, kita jadi tahu mana perilaku yang tidak taat, mana perilaku yang taat terhadap perkataan Tuhan atau firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Yang kedua selanjutnya, kita membiasakan dan menunjukkan perilaku taat terhadap perintah atau perkataan Tuhan. Tadi kan kita udah tahu tuh jenis-jenis mana yang taat, mana yang tidak taat. Nah, setelah itu kita akan membiasakan diri dan kita tunjukkan sama orang, ini contoh yang taat. Ini contoh yang taat terhadap firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, paham itu nak ya? Itu udah, ini sudah kita baca tadi di dalam Roma 9 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ini siapa? Si Adam dan Hawa. Satu orang mereka tidak taat. Semua orang telah berdosa. Karena si Adam, semua kita jadi berdosa. Tolong yang tertib ya nak ya. Lipat tangannya di situ. Duduk yang manis, teacher lihat semua di sini. Sikapnya nampak semua ya nak ya. Yang dinilai sikapnya selamat belajar. Dan juga responnya enak ya. Jadi demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapa itu? Yesus. Kalau Yesus nggak taat sama Bapaknya, kita semua mati binasa. Jadi karena Yesus taat selama dia hidup,
menjadi manusia seperti kalian, pernah sekolah seperti kalian, maka kita semua mendapatkan keselamatan. Di dalam Yeremia 9 ayat 13 dan 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan racun. Tahu ipu dan racun itu racun yang bahaya. Karena Tuhan marah, orang-orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ada hukumannya, diberi makan ipu dan racun. Tentunya anak-anak kelas 5 nggak ada yang mau makan racun. Ya, makan ipu. Kenapa? Karena berdosa. Tapi kalau kita taat, kita dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Bukan racun yang Tuhan berikan ya, itu firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Tangan siapa ini? Nak, tolong jangan di itu ini anak ya. Karena ketidaktaatan tadi, kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 9 ya. Karena ketidaktaatan mereka, ini Yeremia, Nabi Yeremia, dia menulis, karena mereka tidak taat, akhirnya mereka dibuang. Di pembuangan itu mereka diberi ipuh dan racun. Ya, Yeremia. Oke. Yeremia itu dia adalah nabi. Sebentar. Yeremia adalah nabi yang membawa pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Jadi Nabi Yeremia itu mengatakan sama orang-orang Israel, hei kalian dengarlah suara Tuhan, bertobatlah. Jangan kalian melawan perkataan Tuhan. Itu pesan yang Nabi Yeremia sampaikan. Ya. Jadi Nabi Yeremia itu menerima panggilan dari Tuhan. Tuhan bilang sama si Yeremia, aku mengangkat engkau sebagai Nabi Yeremia atas Israel dan atas bangsa-bangsa untuk mencabut dan merobohkan. Ya. Jadi Yeremia itu menjadi nabi karena perintah atau panggilan Tuhan. Oke, lihat di sana apa tuduhan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Israel telah melanggar perjanjian. Ya. Pemujaan terhadap Allah lain. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka itu langgar perjanjian dengan Allah. Mereka kan berjanji, oh aku berjanji setia Tuhan. Aku berjanji mau taat kepada Tuhan. Tapi ternyata dilanggarnya. Sama kan kayak anak-anak kelas 5 ini. Aku berjanji, janji siswa. Setia dan taat belajar, tekun, lalu disiplin dan lain sebagainya. Tapi hanya dibaca janjinya itu. Gak dilakukan. Begitulah bangsa Israel di zaman Yeremia. Saya berjanji menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Kenyataannya dilanggar. Ada yang berkelahi, ada yang saling membunuh, ada yang memaki dan lain. Masih banyak dosa yang lain. Dan tidak hanya itu terhadap sesama, mereka juga pemujaan terhadap Allah lain. Pemujaan terhadap Allah lain itu seperti ini. Mereka beribadah kepada Allah yang lain. Misalnya, ada pohon, mereka sembah pohon. Terus mereka bikin patung lembu, patung domba, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah yang diterima oleh si Yeremia. Penghakiman itu, di situ dia mencabut dan merobohkan. Itu bicara penghakiman. Lalu menanam dan membangun, itu adalah harapan dari kitab Yeremia. Ada kata-kata di sana yang sudah kita baca tadi, Yeremia itu punya kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Itu bicara penghakiman ya. Lalu kita kembali lagi. Lanjutkan. Suara siapa itu nak? Pemujaan terhadap Allah lain atau penyembahan berhala. Itu sebagai perzinahan. Jadi ketika kita menyembah patung, sembah pohon, itu sama dengan perzinahan. Ya, jadi tuduhan terhadap para pemimpin Israel. Jadi para imam, raja-raja dan nabi-nabi juga nggak ada yang taat. Udah bangsa Israelnya nggak ada yang taat,
tambah lagi pendeta-pendetanya, pelayan-pelayan Tuhan. Wah, sudahlah. Itu sebabnya Tuhan marah tadi. Tuhan katakan bangsa ini akan makan ipuh dan racun. Coba bayangkan kalau zaman sekarang di corona ini. Anak-anak Tuhan gak ada yang taat. Pendeta gak ada yang taat. Tambah marahlah Tuhan. Tambah banyaklah nanti corona merajalela. Kenapa? Ya mungkin kita makin hari bukan makin baik. Apalagi anak-anak kelas 5 ini. Bukannya makin tekun belajar di rumah. Makin main yang banyak. Main handphone, main game. Ya nak ya. Jadi jangan dilakukan itu. Lihat Nabi Yeremia ini, dia berkhotbah di bait Allah. Jadi dia hanya Yeremia yang benar. Dia berkhotbah, dia ingatkan orang-orang Israel. Orang Israel, dengarlah suara Tuhan. Ya, tapi satupun tidak ada yang mau dengar Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia itu, kalau istilahnya itu adalah nabi yang meratap, menangis, karena nggak ada yang mau dengar firman Tuhan, semuanya melawan, ya. Satu orang pun nggak ada. Apalah Yeremia ini ngomong apa sih gitu. Jadi tidak ada yang mau taat. Apa yang Yeremia sampaikan kepada mereka? Allah akan menghancurkan bait suci dengan sucinya. Ini bait sucinya sendiri dengan mengirim musuh dari utara. Jadi di Yerusalem ini, kunci suaranya nak, di Yerusalem itu ada bait suci. Bait suci itu tempat ibadah, gereja. Tapi Tuhan hancurkan dengan kirimnya musuh. Masih ada suara-suara nak, tolong dipelankan. Apa itu? Tolong nak, dikunci suaranya nak. Jadi musuh dikirim dari utara. Nanti mereka berperang. Jadi nanti dimusnahkan semua. Gereja, bait Allah musnah. Bahkan orang-orang yang ada di zaman Yeremia, mereka ini dari Yerusalem mereka menjadi keluar dari Yerusalem. Jadi ditawan, jadi dijajah ya. Kita lanjut. Israel telah melanggar perjanjian. Ini ada tuduhan dan peringatan. Jadi orang Israel itu dituduh, tuduhannya ada dan peringatan. Tuduhannya apa? Mereka melanggar perjanjian, memuja terhadap Allah lain, atau menyembah Allah yang lain. Lalu tuduhan terhadap para pemimpin Israel ini, para imam, raja-raja. Mereka semua nggak ada yang dengar-dengaran sama suara Tuhan, nggak taat lagi. Ya, kunci suaranya nak, bergema sampai kemari. Oke. Lalu di bidang sosial, janda-janda dan anak yatim piatu, imigran, orang yang datang ke kota mereka itu pun tak dipelihara. Lalu Allah menghancurkan bait Allahnya. Jadi orang Israel itu nak punya aturan. Siapa yang janda, yang susah itu harus dipelihara. Misalnya nanti mereka panen, nggak boleh dihabisin. Ditinggalin untuk orang asing, untuk janda-janda. Itu namanya kegiatan sosial. Jadi itu mereka nggak lakukan lagi, udah nggak bersosial. Contohlah di corona ini, kita nggak tahu lagi berbagi sama orang lain. Makan aja kita sendiri, orang lain udah nggak kerja, nggak makan, sakit lagi corona. Nah, itu kita termasuk di sini kena tuduhan. Tuduhannya apa? Nggak melakukan kegiatan sosial, berbagi. Ya, udah para imam dan nabi-nabinya, raja-rajanya nggak dengar-dengaran. Ditambah lagi mereka nggak beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita sekarang. Udah corona, nggak ibadah, hanya lihat handphone, main-main, nggak serius lagi berdoa. Itu sama dengan penyembahan berhala. Tapi kalau serius berdoa, memang dia benar-benar berdoa, itu tidak merupakan penyembahan berhala. Ya, kita berikutnya lagi. Apa yang Tuhan bilang di sana? Tuduhan terhadap para pemimpin Israel. Nih, ada pemujaan imam, janda-janda tadi. Lalu akibatnya apa? Kalau kita tidak dengar-dengaran, tidak taat ini, Allah akan menghancurkan bait sucinya sendiri dengan mengirim musuh dari utara, yaitu Babel. Raja Babel itu raja yang kejam, raja yang jahat. Ya, Babel artinya piala murka Tuhan. Jadi orang Babel itulah yang dikirim untuk menghancurkan gereja yang ada di Yerusalem ini. Suaranya nak, siapa itu yang buka suara nak, tolong. Ya.
Jadi ingat itu, karena ketidaktaatan Allah sendiri menghancurkan gerejanya, bait sucinya. Mereka bangga itu sama bait suci. Sampai hari ini Yerusalem itu ada bait suci, di atasnya masjid. Di bawahnya lah bait suci, di atas masjid. Itu sampai hari ini jadi sengketa itu di Yerusalem sana. Orang Muslim bilang itu bait Allah kami. Orang Israel bilang itu punya kami. Yerusalem tanah suci kami. Jadi perang-perang terus hanya memperebutkan itu. Ya, kita lihat kembali pengharapan. Nah, ini harapan di tengah-tengah apa yang Nabi sampaikan. Setelah pembuangan, Allah akan memperbaharui perjanjian dan mengubah hati bangsa Israel. Tadi kan udah dibuang, udah marah Tuhan. Gak ada yang mau dengar suara Tuhan. Akibatnya dikirim musuh dari utara, yaitu Raja Babel. Untuk ngapain? Bawa mereka ke pembuangan. Pembuangan itu seperti kita di Batam ini. Kita ngungsi semua, dibuang semua ke Singapura. Orang Singapura yang memperbudak kita. Seperti itu. Lalu, tapi Tuhan berjanji yang akan mengubah hati kita. Hati kita menjadi hati yang ini. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, setelah nanti mereka ada di pembuangan, udah kena hukuman, Tuhan kasih harapan lagi sama bangsa Israel. Apa itu? Tuhan akan menaruh firman Tuhan di hati umatnya, ya nak ya. Dan ini batin mereka, batin kita dibaharui, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah cerita dari Raja Babel. Teachernya cepat aja nak ya, supaya kita masuk ke buku. Ini sedikit mengenai Yeremia. Semua bangsa harus mengakui Bang Allah adalah Allah Israel. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ya, semua lidah harus mengakui. Ini kehancuran dan pembuangan. Jadi mereka karena tidak taat itu mereka mengalami kehancuran. Bait Allah tadi dihancurkan, terus mereka dibuang itu ya diusir dari negerinya. Misalnya dari Yerusalem mereka dibuang ke Mesir. Makanya Musa datang mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya. Jadi pembuangannya di Mesir itu 400 tahun. Bayangkan 400 tahun. 400 tahun berapa keturunan itu? Ya, satu keturunan. Kunci suara nak, siapa yang masih terdengar suaranya nak? Tolong tangannya itu tertib nak, dengar-dengaran ya. Mata Tuhan melihat siapa yang tidak tertib ya nak ya. Oke, kita lanjut kembali. Jadi karena mereka berdosa tadi, akibatnya mereka dihukum. Kita lihat saja ini. Itu sekilas mengenai cerita dari Nabi Yeremia, mereka yang tidak mau taat mendengarkan. Jadi kalau kalian tidak taat, nah ada hukumannya. Ya, jadi jangan pilih ketidaktaatan, pilihlah taat ya. Perkataan Tuhan adalah aturan yang mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita memuji tentang Tuhan ya. Jadi perkataan Tuhan itu yang baik, yang damai, yang kasih, ada persahabatan. Nggak pernah kan Tuhan ngajarin, Billy, kamu harus dendam ya, harus berantem ya, nggak usah damai. Misalnya, Noprianti kamu nggak usah ada kasih lah, kamu pelit-pelit aja lah. Misalnya, Kordias kamu nggak usah baik-baik lah, kamu harus nakal. Itu tidak. Jadi firman Tuhan itu adalah aturan. Jadi ada aturan yang mengajar kita manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan. Ya, supaya teratur. Kalau nggak ada firman Tuhan, wah kacau balau kita nak. Misalnya, suaranya nak. Kalau nggak ada firman Tuhan yang melarang, jangan bertengkar. Mungkin si Kordias bertengkar. Kalau nggak ada firman Tuhan yang mengajar kedamaian, mungkin si Nopri ribut melulu. Kalau mungkin tidak ada firman Tuhan mengajar tentang kasih, bagaimana si Billy akan berbagi? Ya nak ya, itu maksudnya. Arti dari perkataan Tuhan ya. Iya. Sebentar nih. Jadi perilaku tidak taat di rumah ya. Apa perilaku tidak taat di rumah? Tidak merapikan tempat tidur,
Yang tahu itu, itu kamu tidak merapikan tempat tidur itu udah dosa. Itu udah merupakan perilaku yang tidak taat. Ya. Kunci suaranya nak, mencuri uang mama, uang adik, mencuri pena, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Itu perilaku tidak taat di rumah. Bersikap kasar terhadap orang tua dan saudara. Apalah mama ini? Suruh-suruh terus aku Ricardo. Kan ada abang, itu kasar ya nak ya. Saudara, apalah kau dek, sana kau. Dipukulnya adiknya, itu kasar. Tidak boleh ya nak ya. Tidak mau membantu. Aduh, corona malas semuanya. Tidur aja di rumah. Itu adalah perilaku tidak taat di rumah. Ya, jangan dilakukan itu. Lakukanlah yang baik. Kalau peraturan di sekolah, tidak taat di sekolah. Contohnya, ya kalau untuk di sekolah, nih, tidak mengerjakan piket itu tidak baik. Menyontek itu tidak baik. Yang baik yang mana? Ya jangan, kerjakanlah piket nanti. Misalnya piket menyapu, piket berdoa. Ujian janganlah menyontek, belajarlah kamu. Lalu jangan kasar sama guru, sama teman. Temannya dicubit, temannya dimaki. Tidak boleh ya nak ya. Harus yang baik-baik. Selamat pagi teacher, baik teacher. Kalau mau bertanya, excuse me teacher, boleh saya bertanya? Ini enggak, belum dikasih kesempatan bertanya, udah banyak ceritanya. Itu kasar ya nak ya, tidak boleh bersikap demikian. Itu adalah tidak taat mendengarkan perkataan Tuhan di sekolah. Nah, bagaimana kalau di kebaktian ya, di gereja? Ada banyak ini di gereja. Gak pernah dia ikut sekolah minggu, kebaktian. Suka ganggu teman ketika beribadah. Ayo yang sadar ngaku sendiri nih. Lagi ibadah temannya lagi berdoa disikut. Itu tidak baik. Ya, lalu tidak memperhatikan firman Tuhan. Ini teacher lagi ngajar, ini firman Tuhan. Ada yang main, ada yang chat. Itu bukan memperhatikan nak. Diperhatikan. Oh, ternyata ini ketidaktaatan di rumah, di sekolah, di gereja. Oh Tuhan, aku jadi tahu. Oh, aku mau berubahlah. Mengubah dan melakukannya. Itu yang hebat ya nak ya. Jadi perhatikan firman Tuhan. Lalu, jangan bermain. Main HP, game. Ketika firman Tuhan ya nak ya. Tidak boleh. Itu adalah perilaku tidak baik. Jangan dilakukan. Itulah ketidaktaatan ketika beribadah. Sering kan anak-anak kelas 5 ini ketika ibadah nanti misalnya Jumat, perhatikan, diam, harus begitu. Itu tidak hebat nak. Jadi tolong ketika beribadah taatilah ya. Ikutlah kebaktian dengan sungguh-sungguh, janganlah ganggu temanmu. Terus perhatikan firman Tuhan, jangan bermain mau handphone atau game di sekolah minggu nanti. Kalau sudah ada tatap muka. Lalu perilaku, waktunya tinggal 10 menit. Perilaku sebentar. Di lingkungan sekitar, di lingkunganmu, misalnya sama tetangga, sama teman. Musuhi teman. Aku gak berkawan sama dia lah, dia gak Kristen. Dia bukan orang Batak. Itu memusuhi teman tidak boleh. Nih, dimusuhi, gak ditemani. Semua kita saudara nak, baik kaya, miskin, semua harus ditemani. Lalu mencuri, mengambil milik temannya, ya itu merupakan ketidaktaatan di lingkungan. Jadi, marilah kita belajar perilaku taat terhadap perkataan Tuhan di dalam rumah. Nah inilah yang mau kita pelajari. Kalau yang tadi kan yang tidak taat. Nah yang taatnya ini apa? Sopan sama semua anggota keluarga. Sopan sama kakak, kak, bang, dek, permisi ya dek ya. Jangan mentang-mentang adik lewat aja. Atau mentang-mentang kamu syabangan, gak mau memanggil adik, ada yang bisa aku bantu. Jadi sopan sama semua. Iya pak, iya mak, ada yang bisa aku bantu. Itu sopan ya nak ya. Lalu rajin membantu anggota keluarga. Kalau mamamu lagi masak, apa yang bisa aku bantu mak? Kalau abangnya lagi belajar, apa yang bisa aku bantu bang? Adiknya lagi misalnya kerepotan dek, ada yang bisa abang bantu, kakak bantu, itu yang hebat ya nak ya.
Lalu bersikap jujur terhadap semua anggota keluarga. Jujur, ditanya bapak, Billy kamu dari mana? Dari warung pak. Nanti mama tanya, dari mana kamu beli? Warung si Billy jawab lain lagi. Dari belajar mak. Kan udah beda. Nggak jujur terhadap semua anggota keluarga. Mau adik-adik, om-om, tante-tante semua. Ya harus jujur. Lalu dengarkan nasihat orang tua. Siapa orang tua di rumah? Ayah, ibu, kakaknya dan abangnya juga menasehati, Dek, jadi anak baik ya, Dek ya. Itu juga nasihat, didengar. Siapa yang punya abang besar? Misalnya si Paul punya abang yang besar. Lalu abangnya menasehati si Paul, Paul, tolong nanti kerjakan PR-mu ya, Dek ya. Iya, Bang. Itu yang hebat ya, Nak. Jangan dilawan. Apalah Abang suruh aku kerjain PR. Kerjain aja PR-mu sendiri. Nah, itu nggak bagus itu ya, Nak ya. Jadi ini adalah contoh ketaatan di dalam rumah. Kalau di sekolah, ini ketaatan yang ada di sekolah. Mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. Nah, teacher lihat ini. Ada yang mendengar serius, ada yang tidak. Itu sudah merupakan penilaian, ya. Dengarkan dan perhatikan. Kalau dia bermain, dia kesana kemari itu nggak memperhatikan. Apalagi mendengar, ya nak ya. Teacher tahu siapa yang gerak-gerak di sini, ya. Tangan siapa yang bergerak-gerak, teacher tahu, teacher lihat semua. Jadi, jangan dilakukan itu, perhatikan dan dengarkan pelajaran. Yang kedua, datang tepat waktu. Ini Zoom, udah nunggu 5 menit belum juga masuk. 10 menit nggak juga masuk. Di mana disiplinnya? Nggak ada. Nah, tadi yang pertama masuk, kunci suaranya nak, siapa itu nak? Yang pertama masuk tadi si Cahya tadi ya, bagus. Dia tepat waktu. Kalian harus berlomba tepat waktu ya nak ya. Karena itu merupakan ketaatanmu ketika belajar, itu dinilai ya. Jadi tepat waktu, jangan masuk lewat 20, lewat 15. Itu dia sudah tidak mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah adalah tepat waktu. Jadi dia melanggar peraturan sekolah itu, ya. Lalu kerjakan tugas dengan rajin. Siapa yang nggak kirim tugas udah masuk di sini. Oh, dia nggak rajin kerjakan tugas, nilainya berkurang. Kunci suaranya sayang berikutnya, ya, mengganggu teman. Ya, mengganggu teman yang kesulitan atau membantu teman itu, membantu teman yang kesulitan. Bantulah temanmu itu di sekolah. Ih, kok kamu nggak bisa, Billy? Kata si Kordias, bantu ya Billy ya, 1 tambah 1 begini Billy. Dibagi ini. Itu hebat ya nak ya. Jadi itu perbuatan. Ya, waktunya hanya tinggal 5 menit. Teacher cepat saja. Lalu perbuatan yang baik di sekolah. Menghormati semua warga sekolah masyarakat. Menghormati di sini, hormat guru, temannya juga dihormati. Pak D yang warga juga penyapu, amang pendeta, semua di warga sekolah itu dihormati. Lalu tegur sapa. Jangan si Billy lewat aja ada amang pendeta nggak mau sapa. Harus disapa, amang selamat pagi. Teachernya selamat pagi teacher. Kawan pun harus disapa selamat pagi Nopri dan lain sebagainya. Membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan. Bantu, Pak D lagi nyapu, bukannya kamu bantu malah tambahin sampah, buang sembarangan. Jangan, ketika Pak D misalnya menyapu, bisa kamu, ada yang bisa aku bantu Pak D? Oh, angkat kantong sampah itu misalnya. Ah, itu yang hebat ya. Ya. Sebentar dulu. Taat di lingkungan gereja. Nah, ini yang harus dilakukan. Seperti apa itu? Di lingkungan gereja taat itu seperti apa? Ya. Jauhi ini tunggu dulu. Dampak perilaku yang tidak taat. Ini maksudnya akibat kalau kamu nggak taat. Ya. Sosial kamu dijauhi. Iyalah, mana ada orang berkawan sama yang nakal, yang nggak baik. Dikucilkan dalam lingkungan pergaulan. Sulit dia bergaul. Ah, nggak mau kawan sama misalnya si Ricardo, nakal kali. Jadi dia sulit bergaul. Lalu menarik diri dari pergaulan. Ah, aku nggak mau lagi berkawan, aku mau sendiri aja. Jadi dia nanti menyendiri. Itu sosial. Kalau dia tidak taat. Kalau psikologisnya, dia akan merasa bersalah, tidak percaya diri, tertutup, kesulitan belajar dan gelisah, ya. Jadi ini adalah kejiwaannya. Dia akan merasa bersalah. Aduh, aku yang salah.
Terus nggak pede aku gitu. Karena dia nggak taat. Lalu dia bersikap tertutup ya. Nggak mau terbuka. Apa yang kamu alami? Enggak, aku diam aja, aku nggak mau cerita, tertutup. Lalu dia gelisah. Kenapa tadi kenapa aku mencuri tadi? Nah itu. Maksudnya ini, kalau kamu nggak taat, inilah yang akan terjadi. Dikucilkan, dijauhi, sulit bergaul. Itu secara sosial. Kalau kejiwaan kamu merasa bersalah, ya, gelisah, kesulitan untuk belajar. Nggak tenang dia. Kenapa tadi aku ambil uang mamaku ya? Itu contoh ya, Nak ya. Sebentar dulu, teacher screenshot dulu untuk absennya. Ya. Duduk dulu yang manis di situ, Nak. Di mana kita screenshot ini? Oke, udahlah screenshot. Mana wajahnya ini semua? Berapa orang yang hadir? 5. Hanya 9. Aduh Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya 9 orang. Gak apa-apa. Kita lanjut kembali tadi pelajarannya. Ya. Kunci suaranya, Nak. Kunci suaranya. Jadi, suara siapa itu? Masih ada, Nak? Hanya tinggal 2 menit lagi. 1 menit lagi nih. Jadi, inilah yang terjadi kalau kamu tidak taat, ya. Kalau di dalam Tuhan, secara rohani, kamu akan merasa berdosa, nggak tenang, menyalahkan Tuhan. Bukan aku itu. Gara-gara Tuhan lah ini. Tidak dapat beribadah dengan benar. Nah, ini aspeknya kalau kamu nggak taat. Ya, kamu merasa berdosa. Misalnya tadi di sekolah, kamu ganggu teman. Pasti kamu rasa berdosa kan. Aku ganggu tadi dia ya Tuhan. Lalu kamu nggak tenang. Ada yang menyalahkan Tuhan. Gara-gara dia itu Tuhan. Bukan aku Tuhan. Tuhan lah. Kenapa Tuhan izinkan? Contoh. Lalu dia tidak dapat beribadah dengan benar. Ya. Itu tadi dampak yang negatif. Kalau dampak positifnya, kalau kamu taat, kamu mudah bergaul, banyak teman, hubungannya menjadi baik dengan semua orang. Iyalah, kalau kamu anak yang baik, anak yang taat, pasti senang semua orang berkawan, ya kan? Ya, nanti 1 menit lagi kalau dia mati, biarin aja enak ya. Lalu kalau rohani, hidupmu menjadi lebih tenang dan mengetahui tujuan hidup, beribadah dengan tenang. Itu kalau secara Oke, itu saja pelajarannya hari ini. Tolong diperhatikan itu ya, Nak ya. Pahami bahwa kalau kamu tidak taat, yang terjadi adalah ada dampak di sana, dampak negatif dan positif. Jadi pilihlah taat. Oke, itu saja. Sudah mau habis waktunya. Tadi dibuka dengan doa, coba Brenda yang berdoa tutup. Nah, nanti mati biarkan aja. Brenda berdoa, Nak.